itu 3,7% dibayar pemberi kerja, 2% dibayar tenaga kerja. Lalu di PP 4 untuk jaminan pensiun itu dibagi dua juga. Jadi dari total 3% tadi, 2% dibayar pemberi kerja dan 1% dibayar tenaga kerja. Jadi kalau itu 4 program totalnya tenaga kerja hanya dipotong 3% dari gaji. Gitu. Itu kalau menurut dengan undang-undang atau PP peraturan pemerintah. Jadi tenaga kerjanya itu hanya punya beban 3% kalau ikut ke 4%. Dasarnya itu berarti PP nomor 44 tahun 2015. Gini, mungkin itu barangkali Bapak Ibu sekalian, saya buka tanya jawab. Silakan tanya. Mungkin yang pertama ini kita buka termin pertama ini dengan 3 penanya. Silakan ditanyakan yang lebih jauh. Silakan Pak Ejat. Halo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung saja ya. Ini yang saya tanyakan. Kalau memang BPJS tenaga kerja ini sudah di-cover terkait pembayaran oleh yang pemberi kerja, apabila yang pemberi kerja ini tidak mengusulkan, apa ada sanksi tersendiri, apa bebas ibaratnya? Karena acuannya ini kan ibaratnya peraturan pemerintah kan nggak ngikat ya, nggak ngikat ini lembaga naungan guru ataupun pendidikan atau apa. Terus karena selama ini yang di dinas pendidikan, terutama yang di sekolahan ini seluruh keuangan dituangkan ke BOS, Badan Operasional Sekolah. Nah dari BOS itu sudah ada tempat-tempatnya sendiri, sudah ada kamar-kamar pembayaran ini. Nah selama ini tidak ada ya memang sih nanti bisa diakali, cuma sejauh mana apabila pemberi kerja ini tidak meng-ACC, apabila tidak meng-ACC, kira-kira BPJS apa ada solusi lain terkait pemberi kerja ini, berarti nggak melalui pemberi kerja, entah melalui koordinator, entah melalui kecamatan, atau maksudnya koordinator untuk PK3S. Kan pemberi kerja kan sebenarnya kepala sekolah. Mungkin ada salah satu pihak kepala sekolah yang mungkin tidak berkenan, sekalipun itu persenannya kecil. Tapi apabila ada yang bertanggung jawab, tapi bukan pemberi kerja, itu kira-kira bisa nggak? Entah koordinator kepala sekolah, entah atau di kecamatan, dinas pendidikan, ya seperti itu. Ada banyak. Lanjut. Terus kira-kira untuk tadi kan kalkulasinya gaji ya, untuk pembayaran persentase semuanya ada di gaji, termasuk pensiun, termasuk yang saya tangkap sih pensiun Pak ya. Nah, kira-kira kalau gaji kan berarti di setiap lembaga kan beda-beda, tergantung kemampuan pihak pemberi kerja menggaji tenaga kerjanya. Kira-kira kalau misal disamakan, karena kita juga ada gaji dari daerah juga, itu sejauh mana tenaga kerja memproses akan hal itu? Apa cuma sebatas kita tulis gaji total dari sekolah, dari daerah berapa total? Nah, itu yang kedua Pak. Terus yang ketiga, ini barangkali dicatat. Oh Pak. Terus untuk klaim apabila kecelakaan, ini klaimnya itu sebatas bukti kecelakaan, bukti pembayaran kita asuransi kecelakaan ke bengkel, nota ibaratnya Pak. Apa cuma sebatas informasi itu bisa foto, bisa teks atau kayak gimana? Sejauh mana cara kita membuktikan bahwa kita ini mau mengklaim? Itu terus nominal yang kita dapat terkait asuransi itu berupa cash apa berupa langsung pihak BPJS sama yang membuat nota contoh kayak bengkel langsung bernota atau apa gitu. Ya karena tadi kan dijelaskan. Terus ini untuk ganti status Pak, awalnya kita kan mungkin karena penjajakan Pak ya, insya Allah
mayoritas cari yang asuransi saja, bukan investasi Pak. Nah, apa ada syarat ketika kita alih status harus berapa tahun, atau langsung pada saat itu bisa langsung berubah? Ketika itu langsung berubah lagi, itu apa ada syarat lain? Ya, sementara itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Empat pertanyaan Pak ya? Iya Pak. Yang pertama sanksi dulu Pak. Bagi pemberi kerja yang tidak. Pertanyaannya luar biasa ini udah mewakili hampir semua pertanyaan. Yang pertama mengenai sanksi. Jadi kalau Bapak Ibu baca di PP-nya itu, PP 44, 45 dan 46 itu ada sanksinya juga. Cuma yang jadi masalah, sanksinya itu bisa berlaku hanya kepada swasta. Tidak dituliskan jelas di situ. Tidak dituliskan jelas di undang-undang di peraturan pemerintah mengenai sanksi itu hanya berlaku di swasta. Tapi secara pengadilan akan bisa dieleskan oleh pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah itu menggunakan ada namanya APBN, APBD, APBDes. Sama seperti Bapak bilang tadi sudah dicantumkan ke dana BOS. Ketika sekolah itu tidak menyantumkan masuk BPJS di dana BOS itu, ya kita nggak bisa berbuat apa-apa loh. Karena itu urusan dapurnya jenengan. Makanya jenengan sebagai tenaga kerja yang memantau, mengingatkan, Pak jangan lupa dimasukkan dana BOS kita dana BPJS kita ke BOS. Saya seperti itu. Sama seperti saya juga kebetulan saya mengkoordinir seluruh desa se-Kabupaten Gresik. Masih banyak desa yang nggak masukkan ke APBDes untuk pembayaran BPJS kerjanya. Akhirnya tahun 2019 dia bayar nih, 2020 bolong. Dan itu nggak bisa diproses hukum karena itu mengenai anggaran. Tapi kalau Bapak berbicara swasta, perusahaan ini nggak bayar, itu pasti kena hukum sama kita. Itu ada sanksinya, mulai dari sanksi administrasi sampai sanksi pidana. Kenapa? Karena kalau sanksi pidananya tenaga kerja itu kan dipotong gajinya tiap bulan, tapi nggak dibayar ke kita, nah, itu sanksi pidana. Nah, kalau misalnya ini berkaitan dengan sekolah, pemerintah, kalau jenengan merasa dipotong terus nggak dibayar, baru bisa lapor. Tapi kalau tidak ada pemotongan, itu bisa lolos. Kan dihukumkan seperti itu. Bagaimana persepsi kita melihat undang-undang tersebut seperti itu, pemerintah peraturan seperti apa, itu bisa dari persepsi masing-masing. Jadi kalau misalnya sampai saat ini, makanya kita tidak pernah proses hukum yang berkaitan dengan pemerintah, karena pemerintah itu anggaran di depan. Apalagi contoh misalnya kayak sekarang sosialisasi kita bulan Maret, pemerintah bisa ngeles loh, kita udah bikin APBD dari tahun 2020 Agustus, kan APBD dibuat kan 1 tahun sebelum jalan. Baru sosialisasi sekarang Maret, itu lah udah nggak masuk ke APBD. Terus kalau kita paksa ya bikin perubahan APBD, ya nggak semua pemerintah mau. Kalau perubahan APBD itu susah, katanya sih ya. Saya nggak tahu, saya nggak pernah kerja di pemerintahan, jadi saya nggak tahu penganggaran itu seperti apa, kan saya nggak tahu. Yang tahu kan dapurnya masing-masing. Makanya saya tekankan sebenarnya ya itu fungsi kita misalnya fungsi Forkom sebagai forum komunikasi untuk mengkomunikasikan kepada K3S misalnya, seperti itu Pak. Jadi itulah fungsi kita sebagai tenaga kerja untuk memonitoring juga, memantau juga. Jadi kita yang selalu pantau. Nah itu yang pertama tadi masalah sanksi. Yang kedua, saya jadi lupa nilai gaji tadi. Oh iya, misalnya di luar kepala sekolah ya, kita tidak pernah mengunci harus lewat sekolah, tidak mesti. Dari manapun itu kalau ada dananya ya nggak masalah. Misalnya katakanlah Forkom punya anggaran sendiri yang bisa mengcover teman-teman sekecamatan, ya monggo, alhamdulillah bisa didapatkan. Nah itu tergantung K3S-nya. Kalau K3S-nya mau, misalnya jenengan mau memasukkan di anggarannya kan nggak masalah, seperti itu. Jadi semuanya sebenarnya masalah anggaran aja mas, gimana kita membuat anggaran itu. Jadi katakan sekalipun dia ibaratnya satu lembaga ya, itu ada satu. Kebetulan sekolah-sekolahnya nggak punya sudah ada data pribadi dan lembaga sendiri. Maksudnya pribadi dan lembaga sendiri? Dia bayar sendiri. Tinggi nggak? Ya bisa bayar sendiri berarti kan? Usulannya juga seperti kata-katanya pemberi kerjanya
nggak masalah. Yang penting nggak di luar kecamatan. Misalnya dia nggak mau pakai lembaga sekolahnya, pakainya Forkom misalnya. Forkom non K2 Manyar. Sama kayak Gresik kan pakainya Forkom. Forkom K2 non K2 Gresik. Nah itu nggak masalah. Jadi semua gurunya, walaupun gurunya dirotasi ke SD 1, SMP 1, SMA 1 itu nggak masalah. Justru lebih gampang kita memantaunya seperti itu. Kenapa? Karena lebih global. Jadi kalau misalnya, contoh misalnya didaftarkan dengan lembaga sekolah, misalnya SDN 1 Manyar. Terus ternyata tahun depannya dia pindah ke SD SMP 2 Manyar. Nah, nggak dilapor ke kita. Ketika ini kecelakaan kerja kan urusannya administrasinya jadi ribet, Mas. Loh, orang terdaftar di kita dia di SD 1 kok, sekarang di SD 2. Tapi kalau misalnya didaftarkan Forkom Penyamatan Manyar misalnya, terus kalau dia betul-betul Penyamatan Manyar kan nggak masalah. Oke. Ya Pak. Oke. Untuk nilai gajinya tadi gimana? Oke, kalau nilai gaji memang ini salah satu lanjutan dari yang kita ketemu di Aston ya. Jadi emang kemarin kan kita tanya waktu di Aston, gajinya berapa? Ada yang 2.100.000, 2.400.000, 2.500.000, ada juga di bawah 2 juta. Yaudah, gimana kesepakatannya? Makanya tadi saya tampilkan inilah hasil kesepakatan kita, pakainya gaji 2 juta samakan semua. Jadi sebersih ini yang daftar di BPJS Nasional itu kita samakan dengan upah 2 juta, jadi 2 juta seperti itu. Jadi disamakan 2 juta. Nah itu yang kedua ya tadi. Yang ketiga masalah klaim. Nah, masalah klaim gampang Bapak. Kalau klaim itu, jadi kalau misalnya ini klaimnya apa dulu nih? Misalnya katakan kecelakaan kerja. Misalnya kecelakaan lalu lintas, jatuh, terus dibawa ke rumah sakit. Ya tinggal nunjukin kartu sama KTP, nggak keluar uang sama sekali. Jadi nggak ada perlu diklaim ke BPJS Kerja. Itu yang pertama. Tapi yang kedua misalnya dengan nggak ada rumah sakit umum daerah di sekitarnya. Adanya misalnya katakanlah swasta pun kalau di Gresik sebenarnya semua kerja sama. Cuma misalnya ke klinik. Nah kalau klinik kan banyak tuh klinik di perumahan kita nggak tahu. Udah ke klinik yang terdekat nih, bayar dulu. Nanti uangnya itu kwitansinya semuanya dikumpulkan, itu akan dirembes ke kita dan kita ganti 100%. Sesuai indikasi medis ya. Jadi nanti kwitansinya itu harus jelas kwitansi medis. Misalnya contoh gini, yang nggak kita cover ya Bapak ya. Misalnya jatuh, terus tangannya ini robek, dijahit. Nah, terus dia bilang sama dokternya, dok saya nggak mau ada bekas luka, tolong dioperasi plastik biar hilang. Nah itu kita nggak cover. Karena tujuannya bukan medis, tapi tujuannya adalah kecantikan. Itu beda. Tapi kalau tujuannya medis, kalau memang harus dihapus karena medis, urusan medis nggak masalah. Jadi yang penting terkait medis kita ganti 100% seperti itu. Iya, betul. Kalau asuransi transportasi ya ikutnya kasihan lagi. Ada Adira dan kawan-kawan. Kalau kita ambil juga kan kita dituntut sama ini. Nggak ada. Nggak ada. Kalau misalnya dengan nanti ditolak di rumah sakit tinggal hubungi saya. Terus tak marah di langsung rumah sakit, bilang aja. Iya, kalau klinik memang kita nggak tahu, nggak semua terdaftar. Kita kan nggak tahu klinik-kliniknya namanya apa, klinik Tongkang, klinik apa, kita nggak tahu. Tapi kalau rumah sakit 100% di Gresik semua udah kerjasama. Semen, Petro, yang di Manyar Muhammadiyah udah, Manyar ini Fatma, Fatma Medika itu udah semua. Jadi semua rumah sakit di Gresik udah terdaftar kita. Yang keempat, yang ganti status, ganti program maksudnya. Ganti status tuh gampang, mas tinggal hubungin saya aja. Misalnya bulan ini ikut 2 program, ya kan? Terus, mas yang saya misalnya, mas ini teman-teman kepingin ada tabungannya, misalnya gitu kan, biar nanti kalau pensiun enak dapat uang. Ya udah, mas saya ubah. Harus lembaga, nggak bisa perorangan. Jadi kalau misalnya satu berubah harus berubah semua. Jadi harus satu lembaga. Jadi makanya kesepakatan dulu berikutnya berapa program. Misalnya kalau untuk sekarang nih biar nggak membebani itu 2 program dulu nggak masalah. Nanti sambil rapat kan tadi kata Mas Ardianto juga ini pertemuan kedua, nanti ada ketiga, keempat dan seterusnya. Tadi pertemuan lagi misalnya pertemuan non kedua Forkom dibicarakan lagi. Mas saya maunya ada tabungan, monggo silakan.
Dan itu bisa dilakukan kapanpun. Asalkan beda bulan Mas ya. Misalnya jenengan udah bayar di bulan Maret, udah bayar bulan April, ya berubah lagi di Mei. Nggak bisa dirubah di April karena udah bayar. Kecuali belum bayar baru bisa dirubah. Lain tidak bulan ya. Beda bulan. Nah, yang kemarin dapat santunan itu baru ngiur sekali Mas. Baru ngiur sekali terus meninggal. Jadi gak ada hubungannya. Kita sejak jadi kepesertaan BPJS Tenaga itu sejak pertama kali bayar. Jadi katakanlah misalnya ini sekarang formulirnya dibetulin, daftar ke saya, terus nanti hari Senin dibayar. Sejak Senin itu udah terdaftar. Nah mau nanti misalnya katakan bulan 4, bulan 5, bulan 6 enggak, tetap masih terdaftar di kita, masih peserta. Jadi ke rumah sakit pun tetap masih berlaku. Iya, yang lainnya monggo. Mumpung ada Pak Tristan, nanti kalau tanya saya dia kan saya tanyakan lagi, monggo Pak Ibu. Maksimal daftar itu usia berapa Pak Tristan? Kalau daftar di awal maksimal itu 57. 57, Pak Bas 56 lebih 11 bulan. Oh iya. Tapi kalau daftar di awal tuh masih bisa, misalnya 56 lebih sebulan. Nanti masih bisa lanjut sampai umur 60 kalau memang masih dipekerjakan. Tapi kalau daftar pertama nggak bisa kurang dari 57 tahun. Nggak bisa lebih dari 57 tahun. Berarti maksimal 57 tahun loh bisa. Maksimal 60 kan? Iya. Nggak bisa lebih dari 60. Iya, ayo monggo. Bapak Ibu. Koordinator tiap ya bisa monggo bisa. Berhubungan nggak berhubungan sih. Berhubungannya untuk program kita ada hubungannya, nggak berhubungannya kita sistemnya beda. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, kalau BPJS Kesehatan itu dulu askes, kita jam sostek. Jadi dari dulu lahirnya pun kita udah berbeda, beda kepemimpinan dan beda sistem juga. Kalau mereka kan sistemnya untuk kesehatan, kita sistemnya untuk asuransi sosial kecelakaan kerja. Nah, berhubungannya di mana? Berhubungannya BPJS Kesehatan itu kan mengcover ketika kita mengalami sakit ya Bapak Ibu. Nah, tapi kan ketika misalnya katakan ada yang sakit terus meninggal. Nah, setelah meninggal kan kesehatan kan lepas tangan ya Bapak Ibu. Nah, meninggalnya itulah berhubungan kita tadi yang program kedua jaminan kematian yang 42 juta. Jadi termasuk sakit yang di-cover BPJS Kesehatan ketika meninggal itu kita bayar santunan kematiannya 42 juta. Tapi harus terdaftar di BPJS Kesehatan. Kalau yang kesehatannya Pak, yang kesehatannya begini, mungkin kan kalau kita sehat, kalau BPJS Kesehatan itu kalau kita sakit di rumah sakit, kan diklaim kan klaimnya nanti kan langsung dibayar oleh BPJS Kesehatan. Nah, karena sakitnya itu tadi karena pada saat kerja, nah berarti apa bisa di cover dua tadi itu? Di samping diklaimkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Otomatis ke kita itu. Nanti rumah sakit tuh kebetulan rumah sakit udah beberapa kali se-Indonesia itu diklaim sama BPJS Kesehatan. Karena BPJS Kesehatan jadi gini, di pusat itu banyak perdebatan Bapak Ibu. Jadi BPJS Kesehatan itu menyalahkan rumah sakit karena ketika orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas itu dimasukkan ke BPJS Kesehatan, sebenarnya nggak boleh. Oh gitu ya. Jadi kecelakaan lalu lintas itu penanggung pertama adalah apa sih? Jasara harja. Lalu lintas itu pertama jasara harja. Yang kedua BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan, tergantung kondisinya. Kalau dia berangkat kerja itu wajib dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nah selama ini rumah sakit main terima-terima aja pakai kesehatan biasanya Pak yang ditanya mana akhirnya BPJS. mereka jadi makanya mereka bilang defisit itu salah satunya kesalahannya di rumah sakit seperti itu. Makanya mulai sekarang kalau Bapak Ibu misalnya mohon maaf kecelakaan lalu lintas ketika bekerja terus bawa BPJS Kesehatan itu udah pasti ditolak. Karena kalau terima nanti rumah sakitnya akan nanggung biaya sendiri karena BPJS Kesehatan nggak mau bayar sekarang. Ya. Jadi seperti itu. Itu ya Bapak Ibu. Silakan, monggo. Silakan yang lain tanya.